warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Mardewi dengan nomor induk mahasiswa 858478852. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, Pokjar Permata Madani. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pada modul 7 yaitu optik. Kegiatan praktikum 1 mengenai sifat cahaya pada percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lilin, korek api, penggaris, celah cahaya, tabir kertas, senter, busur derajat, kertas putih, alat tulis, dan juga tabel pengamatan. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya dengan menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Yang mana hukum Snellius menyatakan bahwa sudut antara sinar pantul dan garis normal sudut pantul memiliki nilai yang sama dengan sinar sudut datang dari garis normal. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayang yang berbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susun alat dan nyalakan lilin, kemudian amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dengan layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil
Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.